Ada momen dimana kita kayak kehilangan arah nih. Industri vape itu lagi fokus banget sama yang namanya membuka market baru. Nah, di zaman itu banyak banget pot yang beredar. Sementara gua di vape ini udah menganggap vape ini selain sebagai kebutuhan, ini juga hobi gua. Pada saat itu gue berkecimpungan di dunia vape ini, sebenarnya kita lebih bermain ke arah yang middle ya, yaitu RTA, mod, RTA ya, dan tank-tank lainnya lah. Gue menemukan dimana gue lagi berada di fase yang boring banget. Kita itu di 2019 lagi digempur sama yang namanya pot ya, pot system. Gue mulai dari Joule, lalu ke open system kayak Zero, pot, dan sebagainya lah ya waktu itu ya. Terus sampai ada pot-pot yang terkenal yang namanya pot packer ya. Pot yang dari Indonesia ya, dari Romedal. Nah, pot packer itu. Akhirnya kita yang orang yang udah hobi di vape ya, kehilangan mainan gitu, kayak bosen gitu. Yang dikulik cuma RDA lagi. Akhirnya gue coba cari mainan baru waktu itu. Gue coba browsing, gue cari, wah ternyata ada nih yang namanya billet box. Gue lihat ada satu brand namanya Billet Box ya. Dan itu dulu kita belum mengenalin tuh yang namanya IO. Namanya bukan IO setahu saya. Orang taunya Billet Box. Dan setelah tahun-tahun kemarin, tahun 2 tahun kemarin ya, terus rame lagi yang namanya IO. Nah, di situ saya juga tarik ya. Soalnya saya lihat di Facebook teman-teman yang lain ngumpul pegangin Billet Box, pegangin brand kayak apalah itu. Waktu itu saya masih cupu banget ya, intinya gue nggak ngerti yang kayak gituan ya. Pada main I.O. ngumpul, ngulik, boro, dan saya lihat, nah ini unik ya. Ini ada satu mainan baru gitu menurut gue yang pakai RBA-nya bisa di-engrave, ada gambar lucu-lucuan. Di situ gue mulai ngulik tuh, ada keseruan dari sebuah I.O. ini ya, billet box ini ya. Pertama yang gue temukan tuh harganya memang lumayan nih, cukup nguras dompet ya, karena waktu itu kita beli satu buah I.O. itu, billet box ini kisaran 7 jutaan atau 8 jutaan kalau nggak salah. Circle kita doang yang bisa beli. Lah, teman-teman vapers, jutaan vapers yang lain gimana? Waktu itu belum, mungkin nggak terlalu banyak yang nonton. Mereka juga yang nonton juga pengen beli, mahal banget ya Om Ivan ya. Beli satu buah bisa di atas 5 juta semua. Nah, jadi cukup mahal untuk main di situ. Gue seru kalau gue punya I.O., punya produk, punya barang yang gue beli, lo orang nggak pakai, gue handcheck. Gue senang ditanya ini, Om Ivan beli di mana? Gue tahu, gue aja setengah mati beli. Lu pasti nggak bisa beli nih. Lu punya duit nih, silakan cari. Belum tentu punya duit bisa beli nih barang gitu loh. Apalagi barangnya limited ya. Senangnya di situ Om. Jadi gue seneng aja gitu. Tapi gue pikir-pikir, kenapa sih keseruan ini nggak bisa kita bagi ke orang banyak? Ya kalau kita hidup di komunitas, vape ini kan basicnya komunitas. Yang artinya satu rasa, satu raga, satu nyawa, satu pikiran, dan semuanya lah ya. Kita tuh pengennya serasa lah sebenarnya. Gue punya RDA ini, lu punya RDA itu, RDA ini juga. Udah kita komunitas nih, temen nih, seru nih. Gue bisa ngulik ini, lu juga punya, lu bisa ngulik juga. Lu bisa beli, jadi gue banyak temen. Nah kalau gue cuma punya ini, temen gue cuma 5 orang. Gue mau punya produk yang bisa dipakai banyak orang, biar teman-teman semuanya juga bisa ngerasain apa yang gue rasa gitu. Nah, setelah kita sudah mendalami I.O., saya sama Ivan kebetulan ada project bikin liquid, okay? Dan setelah itu kita sering nih tuker-tukeran ya. Ada barang baru dari Monarki. Ada barang baru nih, beli yuk gitu. Ayo pesen, inden, terus handcheck, exposure Instagram naik, si Ivan juga naik, gue juga naik. Pada naik nih, rame. Terus gue bilang sama Ivan, kenapa sih kita handcheckin barang orang gitu loh. Barang ini bisa jadi hype itu, ada andil kita juga akhirnya gitu. Tapi kita nggak dapat apa-apa, kita malah beli handcheck kayak mempromoin barang orang. Sedangkan saya di dunia di industri vape ini, saya banyak mengenal banyak pabrik yang berkompeten untuk membuat nih device kayak begini gitu.
Kenapa gue mau bikin I.O? Karena gue udah nemuin, pertama, pengalaman pakai I.O. Udah gue main I.O brand-brand luar semua, karena di Indonesia kan nggak ada I.O. Ya cuman Harpi doang. I.O gue udah anggap brand luar juga yang udah mendunia lah. Pengalaman megang berbagai macam brand I.O. Menggunakan, memakai, jual, beli. Kedua, kesulitan mendapatkan barang-barang ini ya. Dapat pengalamannya, gue susah dapat barangnya juga, ini pengalaman juga nih. Terus yang ketiga, gue pengen teman-teman vapers di Indonesia itu bisa serasa apa yang gue rasa. Gue happy, gue seneng. Lu lihat gue handshake keren, lu juga bisa handshake keren. Bahkan kalau ada orang handshake ke Instagram gue, mention ke gue, gambarnya jelek nih, fotonya jelek, gue kasih tahu, gue nggak repost. Om, fotonya diginiin, cara handshake-nya begitu. Nanti gue repost. Mereka rubah. Kalau yang double gue biarin, tapi yang mereka mau rubah, gue repost. Akhirnya kan ada kebanggaan sendiri. Lama-lama dia ngerti, oh cara Juragan Style kalau handshake begini nih, ada sepatunya ya di bawah, entah Vans atau apa, atau sendal atau apa. Minimal begini cara handshake-nya, keren. I.O lu keren gitu. Dan itu diikutin mereka. Nah, serasa ini yang gue suka. Gue bisa melihat orang lain seneng seperti gue seneng. Caranya gimana? Butuh duit, Pak. Butuh modal, ya kan. Nah, kebetulan gue udah di Redix. Gue juga berpartneran sama Enzo. Kita sama-sama main I.O, sehobi juga nih, seneng ngulik I.O. Gue beli apa, dia juga beli apa gitu ya. Jadi bisa, oh lu ada RBA apa nih, lu nggak beli nih RBA ini. Sering banget tuh, Hen, ada yang baru nih yang keluar, yuk beli juga nggak, yuk beli, barengan beli gitu. Cuman gue mikir, lu tuh importir. Prinsipal, importir, distributor, lu tuh punya capability untuk mewujudkan itu semua gitu. Kenapa nggak kita aja sih gitu loh. Dia pertama ragu, yakin nggak kita nih bikin begini gitu. Udah siap belum sih? Indonesia kayaknya belum siap deh. Gue bilang kurang siap apa lagi? Lu lihat yang makan orang lain, gue bilang. Gila, yang goreng gue, yang panen siapa tuh? Gue bilang. Yang ngenalin siapa, yang goreng-goreng siapa, yang panen orang lain lagi. Yang panen teman-teman kita juga, gue bilang. Ya gue bukan bilang nggak seneng kalau orang lain panen ya. Maksud gue bodoh aja kalau kita nggak ngelakuin gerakan ini. Mereka nggak sedalam itu sama kita. Nggak seperti kita dalam, gue bilang. Lu punya gue yang dalam, yang udah cukup dalam nyemplungnya main ini. Ya pengalaman ini kita pakai untuk bikin satu produk. Yang dimana produk ini dikombinasikan dengan kemampuan lu sebagai prinsipal, kemampuan lu sebagai importir, sebagai distributor, bisa mengatur pihak China untuk produksi. Baik itu dari sisi nekan cost produksi, quantity, kualitas, semuanya. Lu punya power itu. Nah, tugas gue adalah bagaimana membuat rancangannya, gue bilang. Lu bridgingin ke sana, gue bilang. Pada saat kita udah serius pengen bikin dan si Aspire itu mengiyakan, gue langsung ngomong sama Ivan, ini ada yang bisa bikin. Nah, ayo Hen, katanya, yuk kita bikin. Setelah itu, gue coba deh cari tukang desain yang bisa 3G, cari kesana kesini. Terus gue bilang, Van, dunia vape ini, nih sorry ya, gue bilang, gue agak kurang percaya sama orang yang di dunia vape ini nih. Takutnya nanti desainnya bocor. Mending kita cari tukang desain yang di luar dunia vape yuk, gue bilang. Ayo, siapa mau lu suruh? Yang penting bisa 3D aja, gue bilang. Akhirnya gue coba cari tukang furniture, kitchen set, otomotif ya. Cari, pada bilang mereka anggap remeh, ya kan? Apa sih ini? Enggak ah. Saya biasa desainnya yang gede-gede, mewah-mewah, besar-besar. Ini vape, nggak tertarik. Terus ya udah, itu kalau nggak salah sampai 3 bulanan ya, gue mencari orang desain. Setelah itu, gue baru keinget sama satu teman gue. Itu namanya Dimas. Setahu saya dia suka desain 3D yang barang aneh-aneh, ya. Senta, apa itulah namanya. Pokoknya hobi dia nyeleneh deh. Ya udah, gue datengin ke dia. Om, saya ada project nih. Mau nggak kamu bantuin saya desain nih suatu produk? Nah, apa itu? Nah, di situ gue udah mulai perkenalkan dia sama Ivan ya. Gue komunikasi sama si Om Dimas ini. Om Dimas bisa gambar, bisa. Oke. Saya punya beberapa produk I.O nih. Apa tuh I.O? Dia benar-benar orang yang tidak tahu menahu tentang ini sebenarnya. Dia tahu vape, dia pakai pot. Tapi I.O dia sama sekali nggak tahu, namanya user biasa gitu kan. Ya intinya inilah bentukannya begini gitu.
ini ada tanknya, ini ada RBA-nya, ini drip tip-nya, ini tempat baterainya, modelnya begini gitu. Ini gue kasih referensi beberapa merek. Itu tolong bikin gambar kotaknya dulu, ukur dulu, baru nanti kita bahas wiring dalamnya, baru kita bahas modelannya seperti apa. Akhirnya proses itu berjalan cukup lama. Sampai di awal tahun 2023 itu baru selesai loh. Di perjalanan ngedesain Raga ini, gue sampai ngajak ada salah satu orang tukang servis vape. Jadi kalau gue punya I/O, misal tombolnya macet atau apa, gue sering minta dia untuk nyervis ya. Namanya Om Teguh. Om Teguh, gue ada project nih, mau bikin I/O. Lu bisa bantu gue nggak menjelaskan tentang wiringnya, kabelnya kemana-mana gini. Oh boleh Om, kata dia. Kenalin ke Dimas. Kalau pakai chipset DNA, begini. Tadinya kan gue mau pakai DNA kan, begini. Oke, akhirnya Om Teguh ternyata di pertemuan berikutnya nggak bisa datang. Ternyata dia udah berangkat kerja ke Bali. Jadi di situ putus. Tapi secara garis besar si Dimas ngerti karena chipset DNA cuma segitu doang ya. Cuma yang repot adalah wiringnya. Desainnya aja udah memakan waktu hampir 6 bulan. Revisi desainnya aja hampir 10 kali. Terakhir, final Aspire datang dari China. Kita mau bikin di Aspire, tapi kita butuh Aspire lihat juga. Lu bisa nggak? Karena saya sama Ivan tidak mau mengirimkan gambar ini ke dia. Ya nanti di copy, kalau nggak jadi nanti dia bikin. Ya kan kita nggak mau kan. Akhirnya kita, yaudah kalau kamu serius bisa bikin, ayo lu datang. Orang Aspire yang saya percaya adalah namanya Lawrence. Halo, nama saya Lawrence. Saya ialah manager Southeast Asia, fokus market Malaysia dengan Indonesia. Sebab ini Raga memang in the process of design Raga ni banyak story, banyak cerita. Memang kita semua orang tiap malam pening, sini pening sana, lepas tu tiba-tiba gembira, tiba-tiba sedih. Itu banyak cerita lah. So, kenapa kita nak produksi Raga? Kenapa kita nak buat produk AIO? Ini idea ialah dari Don Henzo kan. But mereka bilang dalam vape industry sekarang memang tak ada barang yang inovasi atau design atau apa yang boleh bawa old school, old vapers yang dahulu itu hobbit yang boleh bawa balik dalam market ini. Sebab dan sekarang seluruh dunia lah, saya boleh bilang seluruh dunia semua produk vape semua disposable, close pot atau pot. So iyalah, kita pun faham kenapa mereka nak push, sebab mereka memang vapers. Dia mau bawa itu spirit vapers bagi market. Bukan hanya Indonesia, ialah worldwide. So Aspire setuju. Sebenarnya Aspire dulu sudah coba. Kita coba yang kita collab dengan Abizu, Sunbox, semua kita coba, tapi kita fail. So kali ini kita nasib baik Aspire kita ada Low Idol dengan Ivan. Ya, pada saat dia datang dan dia lihat dan dia menyanggupin. Kenapa saya bisa pilih Aspire? Sama Ivan bisa pilih Aspire. Kita percaya gini loh, karena Aspire memang produk-produk yang dia bikin itu sejauh ini finishingnya sangat bagus, ya, sangat bagus, rapi. Ya dia perusahaan besar yang sudah IPO. Ya kita kalau memilih untuk bikin ya nggak cari yang ecek-ecek lah. Diskusinya hampir memakan waktu 6-7 bulan. Tapi beruntungnya ya tadi saya bilang ada namanya Lawrence, ya, dia orang Malaysia. Jadi bahasanya masih nyambung lah ya. Bahasa Melayu Indonesia begitu. Dan syukur dia juga tertarik dengan I/O. Dia mau mempelajari I/O dan dia jadi penasaran. I/O itu bukan hanya sekedar bikin tahu sebenarnya. Itu susahnya minta ampun sebenarnya. Kalau benar-benar kita mau profesional punya I/O ya. Kalau cuma sekedar I/O-an ya nggak jauh beda dengan bikin mod-mod yang biasa gitu. Hanya molding, dicetak, keluar, udah. I/O yang sebenarnya yang seperti Europe main-mainkan kayak Derlo, protokol itu semua pakai CNC, 3D printing. Itu ternyata nggak gampang. Detailnya itu sangat mempengaruhi ya. Perform si device-nya, look-nya, hand feel-nya semua akan kita
pertimbangkan di situ, yang kita perhatiin di situ ya. Jadi si Aspire ini akhirnya menyanggupin dan dia ambil blueprintnya, ya kita baru mulai starting kerja. Setelah gambar blueprint ini nyampe ke Aspire, mereka coba runding dengan orang engineeringnya mereka. Memungkinkan nggak sih ini diproduksi gitu loh? Karena konsep yang gue gambarkan adalah konsep yang harus diciptakan lewat manual atau blueprint atau CNC. Mereka kan mainnya molding, nah gitu loh, skala besar. Karena banyak lekukan dan sebagainya, rumit gitu loh. Wah, ini sih nggak gampang loh bikin ini. Bayangin sekelas Aspire, dia udah ngeluarin I/O waktu itu. Dia lihat desain ini, dia bilang dia rumit, kata dia. Apa nih yang bisa dikerjakan? Apa yang bisa dirubah? Akhirnya campur tangan dengan orang engineeringnya dari Aspire. Oh, bagaimana kalau kita begini. Akhirnya keluarlah desain Raga yang sekarang itu. Waktu itu masih mentah banget waktu itu. Tapi sekilas gue ngelihat kayak not bad, desainnya not bad waktu itu. Boleh nih, gue bilang. Bisa, nanti gue bisa poles supaya lebih mahal biar kelihatan lebih cakep gitu kan. Berproses tuh, jalan. Wah, di situ lika-likunya tuh. Rumit ininya salah, ininya begini, ininya begitu. Namanya kita komunikasi sama China kan susah banget. Gua harus komunikasi sama Lawrence. Lawrence adanya di Malaysia. Karena Lawrence ini yang bisa bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Melayu. Lawrence orang China nggak bisa bahasa Inggris, butuh bahasa Mandarin. Nah, Lawrence bisa bahasa Mandarin. Jadi komunikasinya Indonesia ke Lawrence, Lawrence ke mereka. Mereka ke Lawrence dulu, baru Lawrence ke kita gitu. Ngerti nggak sih? Harus ada perwakilan Aspire ini nih, si Lawrence ini. Ivan itu dia memang antusias dengan AIO. Dia ada banyak experience tentang AIO. So, mulai kita discuss sudah lama, sudah 4 bulan sampai kita jumpa dekat Jive. Team Aspire sama CEO sama product director kita pergi Indonesia. Lepas jumpa kita bincang ini design macam mana 1, 2, 3, 4. Okay. So kita balik, mereka balik. Lepas tu, tapi ni problem. Yang apa yang kita design, yang Ivan dengan Hanzo design, dia ada certain part yang terlalu idealistic. So dalam engineering atau production itu tak bisa. So kena ubah lagi. Bulan 7 Aspire hantar engineer pergi Indonesia. Saya juga pergi Indonesia sekali lagi. Ya, pertama kali Aspire hantar engineer bagi luar negara. Engineer itu ada visa, tak ada pasport. Untuk Raga ni first time dia buat pasport semua. Okay, so untuk design ni memang ambil banyak masa. Walaupun kita launching bulan ini Oktober, tetapi kita mulai bulan 6 Jive, selepas Jive, setiap hari kita kerja sampai malam 2, 3 AM, 4 AM. Dari desainnya kita sampai di China, dicoba dong dipraktekin, dibikin moldingnya, pertama 3D printing dulu ya, 3D printing dulu, dibikin, itu aja udah banyak masalah. Dan ternyata dia juga baru kali ini membuat mod yang lekuk-lekuknya itu sangat susah katanya ya, sampai 12 jarum. Awalnya pakai 7 jarum, 4 jarum, 7 jarum masih nggak komplit, akhirnya sampai 12 jarum. Ya, di situ aja prosesnya sampai rusak ganti ya. So bagi Aspire, AIO tak susah lah AIO. Dia satu device saja, Pak. Tapi itu salah. AIO memang ialah apa kita boleh bilang yang paling challenging produk dalam vape, dunia vape. Sebab apa? First, material kena mewah, hand feel kena baik, lepas tu performance kena mantap, berat kena ringan, finishing semua, kotak semua. Sebab ini ialah kita bukan nak barang
murah ke, ada budget punya pun ada, tapi yang benar kalau kita nak fokus dalam AIO. AIO ialah satu produk yang bukan senang dibikin. So mulai saya sini station dekat Malaysia, saya hari-hari kita komunikasi dengan Indonesia team, dengan Lord Hanso dengan Ipat. Kita tengok sini bilik ini storeroom sudah jadi Raga Room yang communication dengan Indonesia, sampai saya sini saya communication dengan China. Dimana kita sudah sampai di tahap desain yang menurut kita ini bagus ya. Terus saya bilang, bisa nggak sih kita mencoba menggunakan material lain, bahan lain. Jadi gue mau mod ini bahannya beda dengan mod-mod yang ada ya, yang ada selama ini. Mungkin dari plastiknya, kan sekarang orang pakai plastik biasa ya. Kita mau material yang lain. Dan Aspire juga mengiyakan ya, iya betul, kalau memang modelnya udah bagus gitu, kita mencoba material lain. Nah disitulah kendalanya. Yang pertama dimulai itu kita coba R&D pakai material banyak macam. Gua nggak tahu material apa aja. Pertama kita pakai material namanya Derlin, dan itu ternyata mahal. Itu cocoknya untuk dijadikan limited edition, padahal kita coba udah itu pakai pick juga mahal, dan kita ganti plastik biasa dan ternyata looknya nggak mewah. Akhirnya kita cari materialnya aja berbulan-bulan, hampir satu bulan lebih. Setelah mendapatkan material, kita tes, loh kok nggak bisa, kok ada yang pecah, ada yang itu, wah kayaknya materialnya nggak cocok. Dan ternyata bukan hanya material yang harus di reset, ternyata mesinnya juga, jarumnya ternyata harus 12 jarum baru bisa stabil ya. Okay, so first yang kita nak bikin AIO, bagi Aspire pun kita tak expect ini challenging, memang tak pernah ada. Ini challenging jujur paling besar bagi Aspire. Aspire sudah lama, Aspire since 2013 until now, 10 tahun. Kita ada produksi banyak produk. Dulu mod ke, ADA ke, ABA ke, tank ke, semua ada. Aspire dia invent OCC. Okay, mungkin ada orang tak tahu, Nautilus Coil, yang sebelum ada OCC yang dalam pot kan tu, semua orang pakai ADA ke ABA semua coiling. Tapi Aspire dia invent OCC, Nautilus Coil. So it's a game changing. Nah akhirnya dari Aspire menemukan, nah ini ada bahan yang bagus, namanya nilon seramik. Nilon itu kan dari plastik juga, tapi ada seramiknya, campuran seramik ya. Dia kuat, warnanya stabil dan keras. Mudah-mudahan kalau jatuh itu dia nggak cepat pecah atau rusak. Nah pada saat kita bikin pakai itu, wah banyak sekali kendala, karena belum ada yang pernah orang bikin pakai bahan itu ya. Dari industri vape ini juga mereka belum pernah alamin yang namanya bikin sampai 1000 rusak 800. Mereka sampai bingung ya, kenapa ini barang kalau dicetak, loh kok jadi 1800-nya ada yang besar, ada yang kecil, ada yang besar, ada yang kecil. Jadi nggak presisi semua. Ukurannya tuh jadi menciut gitu. Nah, ini yang perlu gue ceritakan juga di sini. Untuk I/O modelan kayak gini, pertama kali di dunia Aspire menggunakan molding ya. Biasanya yang bentukan seperti ini menggunakan CNC. Nah, kalau CNC produksinya pertama mahal. Nggak bisa produksi banyak karena satu piece-nya aja butuh berapa jam gitu, satu piece. Jadi lu mau gunain mesin berapa banyak, cost-nya akan mahal. Nah, that's why kenapa kayak Monarki ya, protokol, mereka membuat device itu nggak bisa banyak dan harganya mahal ya, karena memang biayanya mahal, saya akui. Nah, makanya Aspire pengen membuat gimana cost produksinya jadi murah tapi bisa produksi banyak, ya udah pakai molding. Nah, disitulah banyak sumber masalah. Ya, tapi ini memang Aspire challenging. Ini dulu kan Hanso dia bilang, okay, kita August boleh launching. Lepas tu postpone sampai Lord Hanso dia pening. Dia tiap-tiap malam call saya, macam mana, saya sudah janji. Tapi apa problem masalah tu, bila Aspire kita produksi, sebab kita pakai material baru. Kita pakai ini nylon seramik.
yang tak pernah ada orang pakai dalam industri. Yang jam tangan Omega dengan Nokia, dengan elektronik yang pernah pakai material. Tapi dalam industri tak ada. So, mula-mula kita buka molding, kita bikin ini material, kita rasa ini sama dengan plastik. Tapi kita salah. Dia menyusup. Dia keluar. Contoh, keluar 100 piece, ada 6 piece. Dia punya bentuk semua lari. Ukuran semua lari. So, kita coba kita buang banyak body. Sampai bulan September, saya ingat tanggal 22 September. Aspire produksi 862 biji semua buang. Semua rosak. Tak boleh pakai. Ya, sebab CEO kita pun bilang ini mesti 100% quality control. Tak boleh ada problem. So bila QC dia masuk, dia ukur ini tak boleh, semua buat. Kita udah final desain waktu itu. Oke, desainnya begini aja. Bikin ya prototipenya gitu. Namanya apa gitu. Wah, itu rumit lagi tuh nama tuh. Perkara nama aja tuh sampai nggak mood buka WhatsApp, ditodong mulu namanya apa. Cari nama bahasa Inggris, nama ini nama Eropa dan sebagainya. Akhirnya keluarlah nama kombinasi dan sebagainya. Cuman terakhir ini kok nggak salah ya, kita juga lupa sih. Ini koreksi, nanti teman-teman koreksi kalau salah. Waktu itu gue nyeletuk raga, karena kita mau bikin RBA harus ada pasangannya, jiwa dan raga, gue bilang gitu. Kalau lu pakai merek yang nama lain, nggak ada pasangannya. Ibaratnya mix and match gitu loh, ngerti nggak sih? Jiwa, raga. Nah tapi namanya jangan jiwa, namanya harus raga. Jiwa itu adalah RBA-nya nanti, gue bilang gitu. Nah coba dicek dulu, bisa nggak nama ini? Nah akhirnya lanjut tuh, nama itu, raga itu kita pakai. Dan itu juga kita pikir, kenapa raga? Raga tuh Indonesia banget. Raga tuh mewakilkan Indonesia banget. Dan kalau misalnya jadi nama komunitas, nama brand tuh keren banget. Raga Indonesia. Wah pokoknya keren banget dah. Gue nggak tahu ini nama terlalu berat atau gimana ya. Intinya seneng banget gue punya nama Raga ini gitu loh. Setelah jadi prototipenya, wow, banyak yang harus kita rubah ternyata. Dari screen-nya, layarnya pertama terlalu kecil. Saya aja nggak bisa kebaca. Akhirnya kita minta screen yang besar. Button fire-nya itu di situ, momen-momen di situ gua sama Ivan sama si Lawrence itu mentalnya gila pokoknya di situ. Jadi kita diskusi itu udah kayak hampir berantem. Kesel iya, di pihak engineering, pengerjaan juga kesel. Sepenting apakah ini? Ini ribet. Gak usah lah yang kayak gini. Gak boleh dari kita. Gak mau tahu. Pokoknya wah berargumennya sampai tiap malam kita meeting ya. 3 bulan full tiap malam, boleh dibilang 1 minggu malam itu pasti kita dalam 1 minggu itu bisa 4-5 kali meeting. Malam terutama. Itu sampai jam 1, jam 2 malam. Meetingnya itu sampai segitunya. Ngomongin apa? Ngomongin inilah, buttonnya jelek lah, dipencet nggak enak lah, nyangkut lah. Dan mereka, oh ini bagus kok di gua kok sampai di lu begini. Ya ada aja lah. Karena menurut mereka, yang mereka nggak ngerti awalnya ya, seberapa penting yang kayak ginian. Tutup baterai, kekencangan, cover baterai, kekencangan. Terakhir kita alamin yang namanya integratednya. Pas dibikin ukurannya tidak bisa ukuran internasional. Barang sudah hampir jadi, kita cancel lagi, kita bikin ulang lagi. Terus RBA-nya, boronya, gap boronya itu terlalu gede, padahal udah diukur. Karena bahannya bahan yang belum pernah kita pakai, begitu keluar dari molding, bahannya mengecut. Modnya ukurannya bisanya 20 cm contohnya. Begitu keluar dari molding, agak dingin, nanti dia tinggal 19. Nanti ada yang melebar, jadi 20 sekian. Wah ada aja pokoknya. Jadi disitulah kita jadi, sebenarnya kalau mental nggak kuat pada saat itu sih mungkin udah pada mundur gua rasa. Aspire juga udah banyak keluarin cost yang dibuang-buangin ya. Barang nggak jadi-jadi karena entah kepintaran atau terlalu kreatif. Tapi ya akhirnya kita bicara sama CEO-nya dan CEO-nya bilang, oke, ini tantangan. Ini tantangan untuk perusahaan Aspire. Untuk di industri vape ini yang sudah berjalan hampir 20 tahun katanya.
raga itu adalah buah pikiran atau gambaran dari pengalaman kita menggunakan I.O. Gua sama Henzo, kita udah banyak main I.O. Jadi itu yang kita tuangkan ke dalam raga. Jadi bukan ide sebenarnya. Jadi itu adalah pikiran, bayangan kita. Setelah kita udah beli ini, beli itu, beli ini, beli itu, ya kita bikinlah raga ini. Modelannya seperti apa gitu. Prototipe pertama sudah jadi. Wah, kita antusias banget. Gue pergi jemput tuh ke airport. Jemput Lawrence sama jemput orang China-nya, engineering-nya. Pas pegang pertama kali, waduh, gue bilang, ini mentah banget ya. Gue pikir udah final gitu. Lepas tu China dia design, dia ada prototype, saya sini print out, saya print prototype, I cuba, lepas tu I discuss dengan Indonesia. Kenapa I macam satu jambatan between dua part? Sebab China mereka belum faham AIO dan saya kena faham AIO sebab ni Ivan pun cerita kat saya, bila kita nak buat AIO, kita memang nak jadi enthusiast. You mesti kena ada passion dalam produk ini. Kalau you tak ada passion, you punya produk keluar tak ada spirit. Bila tak ada spirit, jelek. Itu je. I setuju. So I beli banyak AIO buat kreatif semua. I bongkar sini, bongkar sana. I sendiri buat DIY. I baru faham ini hobi. Sebagai satu AIO user. Oh, battery wrap, menarik, kreatif. Lepas tu coiling, cara coiling beda pun, rasa beda pun semua. Tukar panel, tukar ABR semua. ABR boleh nampak ke, tutup ke. I baru faham. So, bila I faham, I boleh communicate dengan China. So, bagi mereka banyak informasi yang bukan on the script. Sebab hobi bukan science. Bukan you boleh tulis, oh you kena macam ni, macam ni, macam ni. Bukan. Yang banyak itu feeling. Itu feeling dalam hati kita. Jadi semenjak kita udah mulai announce bahwa kita akan bikin I.O. Ini heboh. Kalau teman-teman pebisnis atau pedagang sih udah biasa ya, mereka pasti berharap ini bisa terekspos dengan baik. Produknya mereka percaya sama kita dan mereka akan support. Cuma yang tiba-tiba support ini yang lucu. Yang tiba-tiba support nih, biasanya lu gua tiba-tiba nongol di live, tiba-tiba caper, tiba-tiba ya lucu lah gitu. Maksudnya apa karena pertemanan kita ini gara-gara project gitu, gara-gara ada project ginian gitu, tiba-tiba lu baru mau komunikasi lebih dalam atau mau ngerespon apa yang gue lakukan sekarang gitu loh. Tapi apapun itu gue nggak bisa nyalahin sih. Semua pasti akan menyambut euforia ini. Semua tidak, ini entah negatifnya, mudah-mudahan ini positif ya pikiran gue ya. Kalau negatifnya ya mereka takut kehilangan kereta, ketinggalan kereta. Daripada mumpung gua nggak ada mainan nih, ini kayaknya pansos ke situ oke nih. Itu lo ngerti nggak sih? Nah, tapi ya kalau positifnya ya, wah akhirnya teman gua bisa menciptakan ini. Gua angkat topi buat dia, gua mau support dia. Itu positifnya gitu. Ya mudah-mudahan itu positifnya lah. Kita nggak pernah tahu isi hati orang, tapi yang gua udah mulai lihat gelagat-gelagatnya yang tadi tiba-tiba nontonin live, ternyata cuma buat tahu kisi-kisinya sampai mana. Sekarang hilang gitu, ada juga gitu ya. Ada yang support dari awal, wah nge-repost sampai sekarang ada. Ada yang ya gimana caranya mengcounter balik postingan kita ada juga ya, namanya keseruan drama di industri ini ada. Dan menurut kita sampai tadinya sempat pikir salahnya di mana ya, kita merilis produk begini, bukannya ini membantu untuk Indonesia gitu kan ya. Kalau memang ini adalah kesempatan kita untuk naik ya, kenapa nggak kasih kesempatan sih gitu loh. Semua orang punya kesempatan kan, bebas kan. Kenapa dihalang-halangin, kenapa harus disirikin gitu loh. Ya nggak tahu, namanya mungkin politik bisnis.
Launching ini yang bikin kita ini cukup kena mental ya. Dimana pada saat kita sudah confirm ya dengan pihak Aspire, oke, tanggal sekian udah pasti dikirim ke Indonesia. Kita woro-woro dong di grup sama si Ivan. Wih, seneng nih. Ayo guys, bentar lagi kita launchingin. Namanya ini. Oke, setelah udah mau launching, malam-malam ditelepon dari pihak Aspire, bro, production gagal. Langsung diem semua. Wah, itu kacau. Gua udah nggak tahu mau ngomong apa, Ivan pun nggak tahu mau ngomong apa, cuman bisa tanya, kenapa? Materialnya lagi. Karena kita menggunakan material yang belum pernah dipakai ya, jadi materialnya ini nggak stabil. Dia setelah panas dia akan berubah, dingin pun dia akan berubah. Wah, kacau pada saat itu. Diundur katanya. Dia akan mengulik kembali formula campuran materialnya lagi. Jadi gimana nih yang dari sosmed yang sudah kita publikasiin? Banyak sekali serangan dari beberapa teman-teman ya, atau oknum-oknum juga yang pengen ngeledekin kita, yang ngatain lah, wah jual ludah, gimmick dan lain-lain sebagainya ya, terus membandingkan dengan produk lain yang sebenarnya mereka pun belum melihat produk kita tapi udah bisa bandingkan gitu. Nah, dan itu ya mental kita diuji lah ya. Saya sama Ivan terutama, Van, ini muka gua loh, ini muka lu loh. Ini kalau dijanjiin terus kayak gini nggak bisa. Ya udah tahan dulu lah, gua rasa temen-temen nunggu 1 minggu lagi nggak sampai kemana katanya. Ya udah kita tahan. Confirm lagi sama Aspire, oke, sudah bisa katanya. Pas sudah kita janjiin lagi nih, hari H itu kita sudah tarik mundur dong. Ngomong ke teman-teman, diundur nih jadi tanggal sekian. Kira-kira tanggal sekian. Saya sih nggak pernah sebutin pastinya ya. Tapi kita akan bilang tanggal di bawah tanggal 15 gitu kita bilang. Tahu-taunya 2 hari sebelum tanggal 15 diteleponin lagi lah sama Aspire. Bro, chipset error. Kita dengarnya juga, hah? Ada lagi yang kayak gini. Kenapa? Kesannya seperti nggak profesional. Gue jadi agak anjrit nih Aspire. Lu bisa apa enggak sih gitu loh. Dan si Lawrence mencoba menceritakan, menjelaskan secara teknis. Oh, memang kayak gitu loh. Memang susah, nggak segampang itu gitu. Dan di situ gua sama Ivan baru mulai paham sebenarnya nggak gampang bikin I/O ya. Pantesan tidak ada pabrik yang menggunakan molding, kebanyakan menggunakan CNC, lebih aman. Karena kalau CNC kan dia kayak dipotong-potong doang. Dia bentuk balok kayak gini dipotong-potong sampai jadi. Kalau molding kan dari cairan, ditembak, tusuk, kayak agar-agar lah ya. Nah, kalau agar-agarnya ini campurannya air kebanyakan atau agar-agarnya kedikitan kan dia pas jadinya entah lebih keras atau lembek. Ya seperti itu gitu. Jadi ternyata nggak gampang. Molding begitu keluar mesti kita masukin ke CNC lagi untuk beberapa bagian yang harus di CNC karena di molding nggak bisa. Disitulah yang bikin prosesnya itu banyak kita belajar ya. Gua tadinya yang nggak ngerti masalah engineering, nggak ngerti sampai detail produksi pun sekarang jadi belajar banyak di situ. Dan pihak Aspire juga jadi belajar banyak ya. Intinya sudah mau jadi, kita janjiin lagi, kita undur lagi sampai ya ada beberapa teman-teman influencer ya yang sudah mulai dia bilang kita PHP, ngebohongin publik, gimmick lah ya, dan barangnya nggak pernah ada sebenarnya, dan banyak sekali omongan seperti itu ya. Gua sama Ivan ya udah, mumpung kita punya prototipe, kita tunjukin di sosial media. Ini ada kok barangnya, cuma mass produknya aja. Kita lagi betulin ini buat kalian gitu loh. Kita mau bikin I/O untuk orang Indonesia supaya semuanya kejangkau I/O high-end ya. Yang tadinya kalian cuma bisa lihat di Instagram orang-orang yang mampu ya, macam beli Monarki 20 juta, 15 juta, 8 juta. Kita mau bikin sesuatu yang hampir setara dengan itu, tapi harganya bisa kejangkau. Gitu aja kok susah sih gitu loh. Gua nggak mau mengajak mereka untuk memilih raga. Kenapa teman-teman Vapers harus memilih raga I/O? Harus, kata-kata harus memilih raga I/O. Raga I/O ini bukan adalah suatu kewajiban untuk kalian pilih atau keharusan, enggak. Raga I/O ini sudah memiliki jodohnya masing-masing di setiap nomor seri, di setiap serial numbernya, dan tidak pernah ada paksaan. Dan bagi kami sebagai pemegang brand juga kita mengerjakannya pakai hati. Jadi hanya orang-orang yang bisa menghargai, hanya orang-orang yang percaya kepada kami
yang akan memilih Raga. Jadi sebenarnya kita tidak ada paksaan untuk orang lain untuk ikut ke kita untuk memilih Raga. Raga ini kita persembahkan buat kalian. Kalau kalian merasa terpanggil, kalian suka, kalian akan beli. Kan lo tahu sendiri, gue koleksi beberapa I.O. ya harganya nggak murah, ya kan? Kenapa nggak gue bisa menciptakan? Ternyata bikin sebuah I.O. itu yang bagus, ternyata gue bisa jual dengan harga 1,8. Kalau dengan adanya Raga, saya yakin kita akan bisa menjalin kekeluargaan lebih intim. Kenapa gue bilang begitu? Kita udah menyediakan platform di mana bagi kalian pemegang Raga, kita akan bisa berkumpul dalam satu forum, satu platform, ya. Di saat kalian buka unboxing, di situ ada member card-nya, kalian bisa scan, kalian bisa masuk. Di situ udah tidak ada keterbatasan karena siapapun bisa komunikasi antar member, bahkan ke kita juga langsung. Jadi disitulah saya bilang Raga ini akan menciptakan satu keluarga untuk teman-teman di Indonesia. Bahkan nggak menutup kemungkinan mungkin Raga akan mendunia gitu loh. Ya doakan aja, semua itu support dari kalian semua kok. Dari kita, untuk kalian semua sebenarnya sih. Dari kalian, dari vapers untuk vapers. Janjinya di industri vape ini, ya kebetulan sejauh sampai sekarang industri ini yang tadinya sempat down gara-gara I.O. jadi naik lagi. Semangat vapers mengulik jadi naik lagi. Toko-toko yang tadinya tiap hari hanya menjual cartridge, liquid, pot, yang wicking udah nggak ada, coil udah nggak laku, baterai udah nggak laku, kapas udah nggak laku, tips coiling sudah nggak ada, upsellingnya intinya udah nggak ada. Ya, bahkan sampai drip tip semua udah nggak pernah dijual. I.O. ini akan membantu industri ini untuk naik karena I.O. ini adalah seperti balik ke dunia RDA. Kalau RDA kan orang udah bosen ya. I.O. ini hampir seperti mainan RDA, RTA dan mod-mod. Dia membutuhkan coiling, kapas, baterai, kawat, ya pelintelan-pelintelan yang lain. Dan kenapa harus I.O. Raga? Karena Raga ini yang gua sama Ivan merasa ini desain yang paling bagus sejauh ini, tapi next akan kita kembangkan lagi ya. Jangan cuman metik buahnya, pupuk pohonnya juga ya. Dalam bisnis itu ya momen tuh bagus, momen tuh penting, tapi jangan lupa kamu juga harus menciptakan momen. Jangan ada momen baru kamu masuk, ciptakan momen lah. Harapan gua ke depan untuk industri vape ini lebih bisa diterima sama banyak orang tentang vape ini ya, apalagi diterima sama negara. Dan buat teman-teman yang ada di industri ini, cobalah dipupuk, jangan dirusak dengan narkoba dan ya hal-hal yang nyeleneh. Gua harap vape ini bukan hanya komunitas, nanti ke depannya akan jadi cigarette future ya, masa depan. Jadi bukan suatu yang mengkotak-kotakan antara perokok dan vape. Jadi ya perokok bisa ke vape ya sebagai lifestyle atau hybrid yang kata orang vapers ya. Ya yang nge-vape juga ada bagusnya juga, dia bisa berhenti dari rokok beralih ke vape. Jadi saling menjaga dan kita mencoba membangun bersama, itu aja. Ini project memang sampai sekarang kita boleh bilang sukses lah. Ini yang kita dapat satu produk yang material wise, finishing, performance, beratnya, bagi kita sukses lah. Sekarang sudah aman lah, semua sudah kita sudah jadi. So itu je lah, itu je. Saya harap ini produk memang boleh kita boleh bagi set satu benchmark lah untuk company lain. Bikinlah produk bagus bagi industri vape. Jangan hanya butuh uang saja. Ini pandangan aku sendiri. Ya, you work for the industry, you must create something new, something interesting, something good for the industry. Bukan hanya kopi sini, kopi sana, keluar barang yang murah punya sebab nak sales. This is not good for the industry. Itu je. Thank you very much.